Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi mengulang wabarakatuh. seminar judul atas nama Muhammad Iqbal Islam. Ya, silakan. Kemarin karena belum paham ya mengenai apa yang mau dibuat serta datanya. Kalau dilihat dari judulnya itu judul data mining, maka basisnya kan harus dari data set dulu. Itu. Nah, coba sekarang mungkin hari ini sudah diperbaiki. Silakan dipresentasikan, kameranya di-on-kan. Ya Pak, benar. Kamera on. Ini Pak, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan ulang eh, judul skripsi saya dengan judul perancangan aplikasi data mining untuk menentukan batas data pemberian dana kredit dengan menggunakan metode Knersnickbur atau KNN kalau disingkat. Nah, yang pertama kredit tuh apa sih kredit? Kredit dalam bahasa Yunani itu kredere atau bisa yang berarti itu kepercayaan secara umum ya, atau secara umumnya lagi tuh berarti itu kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan satu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, kalau menurut undang-undang itu kredit itu penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kepercayaan pinjaman minimum antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Nah, tujuan kredit tuh pada awalnya tuh pada era tahun 2000-an itu awal-awalnya kalau kata orang-orang bank itu cuman dipakai buat bayar rumah sakit, terus ini untuk mencari dana pinjaman dadakan. Cuman kalau buat pada zaman sekarang tuh kan kredit udah banyak ininya, banyak jenisnya. Itu ada kredit kendaraan, ada kredit rumah, ada kredit buat barang pemuas dan lain sebagainya. Hmm, ada prinsip-prinsip untuk memilih nasabah kredit. Itu disebutnya dalam ilmu ekonomi itu 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapitalis, kapital, sentral, dan kondisi. Kalau karakter ini menurut saya di dalam sistem kita bisa ngelihat tuh menilai dari pengeluaran bulanan, dia tuh boros atau enggak. Kalau Gimana cara menurut mengetahuinya ini dia boros apa enggak atau dari sistem? Apakah ada jadi itu nanti jadi tuh sistemnya tuh dia bakal ngejumlahin pengeluarannya dia Pak, kata terus nanti di di apa namanya, dikalkulasiin tuh ada sisa 30% nggak buat iniin kredit. Kalau ada, dia tuh pasti hemat 30%. Ada sisa 30% tuh dia hemat. Nah, kalau capacity saya belum gitu ngerti deh cara ininya, cara nentuinnya. Kecuali kalau dari ini doang. Kalau kata orang bang tuh dari penghasilan bulanan dia aja.
Terus sama condition dia nggak bisa dimasukin ke dalam sistem, Pak. Ini tuh ini harus ada inian nih. Kalau menurut saya harus ada apa namanya survei langsung ke tempat dia tinggal, atau kita mesti ngelihat tatap muka buat ini nentuin dia tuh perekonomiannya gimana. Ya itu Mesti ketemu maksudnya. langsung. Kemarin kan ditanyakan yang ini kan, yang kamu belum pahamnya ya, 5C Iya. ini. Nah ini mekanisme 5C ini harus ada atau ada datanya ya di banknya ya. Paling yang bisa diproses pakai data tuh kalau kata orang bank tuh kalau nggak karakter, capacity, sama ini sentral jaminan. Ya, oke lah seperti itu. Ini tiga ini doang, yang dua ini tuh mesti survei dia katanya. Kalau enggak, kalau memang misalkan mau didatain, yang kapital tuh mesti pakai slip gaji. Ya, tapi yang condition itu kan sebetulnya sudah SOP-nya bank ya, kalau mau pemberian kredit ya. Ini wajib ini katanya wajib survei dia. Nah iya. Condition. Heeh. Kalau karakter kan dari data kan bisa dia. Terus data yang kamu punya apa dari bank yang bisa kamu olah menjadi ini apa itu judulmu ini? Ini poin. Ya, saya nggak kelihatan. Ini, Pak. Dari ini. Data sumbernya. Kamu buatkan sekalian nanti apa peramalannya ya dari data ini sebetulnya bisa ini dari data yang kamu punya ini ya. Ini bisa dijadikan suatu peramalan atau prediksi ya, dengan metode misalnya naik bias gitu ya. Gitu. Berarti bikin dua dong saya, Pak. Iya deh. Ya, iya. Catat. Iya. Kan datanya udah ada nih. Mudah sebetulnya nih penghasilan tanggungan. Nah, ini misal ini ya. Sebentar saya cari dari data yang di depanmu ini. Misal ada pegawai, kok ini pegawainya semua swasta semua? Ada yang lain nggak? Kan takut nggak muat. Oh enggak, maksud saya Yang oke, negeri oke. belum saya filter Iya, masalahnya. iya, oke. Ini pegawai di kolom ini isinya apa? Pegawai swasta terus apa? Semua swasta semua. Yang baru saya filter swasta semua. Iya, kan yang kamu sorting. Kalau yang realnya itu ada apa di sini kategorinya? Ada negeri, swasta, terus yang pengusaha kecil sama pengusaha besar. Nah, oke. Sekarang nih misal ya, kamu buat suatu aplikasi prediksinya. Ini dari data yang di depanmu. Jenis pekerjaan misalnya pegawai swasta, penghasilannya ini jutaan apa dalam ini nih? 1, 2, 3. Oh, Jutaan. terus penghasilan 6 juta, tanggungannya 2 juta, tempo 3, jumlah pinjamannya 4,8 juta. Nah, penilaiannya gimana? Diterima apa ditolak? Nah, itu kan bisa dibuat ininya prediksinya berdasarkan data ini. Itu. Coba kamu pelajari juga naik bias ya. Jadi fitur di aplikasimu itu, di skripsimu tidak hanya mengklaster tapi juga memprediksikan. Ini mudah kok ini memprediksi berdasarkan data karena kamu sudah punya datanya sebetulnya. Iya. Oke ya. Nambah 3.400 dikasih lagi. Kemarin kan Iya. cuma 2.100. Nah, itu semakin akurat gitu kalau semakin banyak datanya. Kalau di data mining kan seperti itu. Terus ada fitur self assessment ya. Self assessment ini misalnya ini buat ini calon kreditor ya. Yang dapat kredit namanya kreditor kan? Calon kreditor misalnya dia mengisi sendiri, saya pegawai swasta, kemudian penghasilan sekian, tanggungan sekian. Nanti ada penilaian diterima apa tidak di situ di menu dia gitu, menu kalau masih baru biasanya gini, Pak, dia
kalau kata orang bank tuh ya bakal dicek itu buku tabungan di bank sebelumnya biasanya. Ya nggak apa-apa, kamu buatkan aja itu prediksi untuk asesmen ya, asesmen pribadi ya. Hmm, Gitu. Ya tapi kan memang meskipun di sini penilaian berdasarkan asesmen pribadi misalnya diterima nih, kan belum tentu juga diterima dengan oleh banknya karena bank harus mengecek kondisi, kemudian ngecek saldo bank dan sebagainya. hmm. Gitu. Oke, Oke. catat, catat, catat. Tetap ya, prediksi pemberian kredit. Hmm, Mandiri. Terus apa lagi yang ya paling itu doang. Ini palingan tinggal ini doang, tinggal yang udah kesimpulan dari soal. pengajuan tinggal diterima sistema di proses oh ya oke. Nah, kalau kemarin kan kamu masih blank tuh datanya nggak ada. Iya kan masih ribut pas sih kemarin gara-gara ini bingung mau ditaruh di ATM apa mau ditaruh di web. Ya kalau di ATM ya agak susah ya mungkin ya. Mm-mm. Iya kan kalau kata banknya sih kan mabal. Kenapa kan ininya lokal jaringannya. Iya. Enggak sih saya nggak percaya deh. Mendingan web sih kan mendingan saya kata saya sih biar bisa dimonitoring terus. Terus di web itu usernya siapa saja? Paling administrator terus sama ini sama yang buat monitoring data server data dua orang sama login yang baru daftar buat kredit ya buat monitoring bank sama administrator terus sama yang pengaju kredit. Paling Untuk tiga monitoringnya bisa memperoleh laporan nggak kredit macet apa tidak gitu? monitoring kemarin sih dia nggak minta mungkin Ya iya kali. harusnya ini ya harus ada ya. Kira-kira kredit yang udah jatuh tempo itu berapa? Kemudian yang belum jatuh tempo. Nah, dari yang sudah jatuh tempo tapi belum lunas itu kan bisa dijadikan sebagai pelajaran ya, sebagai monitor gitu. Ini nanti kredit macet apa enggak ini kalau masih bisa ditagihkan ya berarti belum masuk ke kredit macet, misal gitu. Hmm. Oh, Gitu ya. deh catat. Oke, Hmm. Oke, kayaknya cukup deh. ini pemirsa siapa? Ada lagi yang mau disampaikan Iqbal? Oh iya Pak, kalau misalkan emang harus bikin ini Pak, bikin aplikasi desktop di Python pakai apa Pak enaknya Pak library-nya Pak? Maksudnya pakai apa itu, Pak? Ya pakai Enggak, iya kan library-nya. kalau 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 di Python kalau web kan pakai ini Django. Mm-mm. Kalau di desktopnya apa Pak enaknya Pak? Kalau memang misalkan saya terpaksa nih mesti bikin buat ATM. Di toolnya Hmm, pakai Jupyter, Anaconda. enggak, ininya library-nya buat narik Oh, narik tampilan desktop. ya coba kamu cari tahu. Saya belum begitu paham. Maksudnya mengeksekkan Python itu kan ya? Hmm. Ya, biar biar bisa ini tampilannya kayak VB kan nggak mungkin saya kan pakai VB. ya mestinya ada sih. Kayak si Blender itu kan juga aplikasi yang berbasis Python ya, tapi punya GUI juga. Hmm. Mm. Tapi sebetulnya dengan kasusmu itu nggak perlu Python pun nggak perlu library di Python juga nggak apa-apa itu karena perhitungannya uh, agak mudah gitu. Kalau misalkan Naik terpaksa bias. kan. Karena hitungannya mudah itu si naik bias. Ini
Namanya yang ngasih judul masih bingung dia ini mau naruhnya di mana. Lah, terus gimana ini? Jalan lanjut nggak nih? Apa lanjut semester Lanjut depan? sih, Nah, lanjut. harus Saya kamu kalau pastikan. kalau kalau sampai hari Kamis dia nggak ngasih interface, saya langsung bikin web lah. Ngapain nunggu Memang lama-lama? yang ngasih interface siapa? Ini orang banknya ngasih ngasih Oh, ngasih inian, ngasih keputusan interface di mana. Kalau misalkan nggak keluar sampai hari Kamis, saya ngerjain web aja lah. Ngapain lama-lama? ya oke. Oke, cukup saya kira dari Iqbal. Itu clue-nya tadi ya. Datanya sudah ada. Kriteria untuk kredit juga sudah tahu. Kemarin masih belum tahu. Terus ditambahkan prediksi dengan menggunakan AI bias. Bias. Selanjutnya, oh, Pemirsa, mana tadi Siti ya? ini ganti nama kali Pak Pemirsa, Bang. Dia bukan, Bang. Bukan tadi ada kok. Nah, bentar. Aku ini dulu lah. WhatsAppin dulu orangnya biar cepet. Ya sudah, oke. Apakah Siti sudah ada? Kemarin Siti kan problemnya koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan perancangan aplikasi online beserta rekomendasi produk dengan metode algoritma. Udelite Trader merupakan suatu toko sekaligus gudang yang menjual berbagai jenis perlengkapan tidur, dapur, aksesoris rumah, dan furniture lainnya. Berdiri tanggal 3 Desember 2010 dan telah memiliki banyak konsumen. Akan tetapi, kurangnya promosi pada produk membuat sedikitnya menurun pendapatan, karena pihak perusahaan hanya melakukan penjualan secara offline saja. Dengan penjualan terlalu banyak transaksi penjualan masuk yang membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam hal manajemen. Dalam rumusan masalahnya adalah bagaimana menentukan rekomendasi produk yang cocok untuk dipromosikan atau ditawarkan pembeli. Bagaimana menentukan prediksi estimasi pendapatan bulan-bulan yang akan datang. Batasan masalahnya, aplikasi yang dijalankan hanya di web atau berbasis web. Aplikasi hanya dirancang untuk melakukan pemesanan, penjualan, dan memprediksi pendapatan. Pada penulisan ini hanya menggunakan metode algoritma dan moving. Tujuannya adalah membuat aplikasi secara online untuk meningkatkan produk penjualan, memberikan kemudahan dalam pengolahan dan menyimpan data transaksi. Manfaatnya membantu petugas dalam memproses dan mencatat transaksi penjualan yang masuk agar lebih teratur, membantu mempermudah dalam menentukan strategi relasi barang yang cocok untuk promosi barang di aplikasi online tersebut. Metodenya algoritma pencari frekuensi dapat dengan menjelajahi tren dari bawah menuju ke atas, merupakan pengembangan dari algoritma sehingga kekurangan dari diperbaiki di algoritma PB. Algoritma ini menentukan frekuensi yang
Dan ini saya mencari referensinya. Terima kasih. Tujuannya apa ini kamu membuat ini? Tujuannya membuat aplikasi secara online untuk meningkatkan produk penjualan dan memberikan kemudahan dalam mengolah dan menyimpan data transaksi. Siti, kameramu on nggak? On, Pak. Kok nggak ada sih? Itu gelap-gelapan, Pak, di kamar. Oh gitu. Wah, gelap banget itu, nggak kelihatan. Memang kamu matikan, memang dimatikan lampunya. Eh, apa tadi tujuannya? Membuat aplikasi secara online untuk meningkatkan produk penjualan dan memberikan kemudahan dalam mengolah dan menyimpan data transaksi. Apa hubungannya meningkatkan penjualan dengan algoritma yang akan kamu buat ini? Karena di perusahaan mengalami penurunan, jadi saya membuat web untuk mempermudah penyimpanan transaksi dalam produk yang akan dijual perusahaan. Sebentar. Belum nyambung saya ininya. Hubungannya dengan algoritma yang kamu buat itu. FP Grow itu untuk apa? Kemudian moving average-nya itu untuk apa? Moving-nya itu untuk menghitung harga rata-rata aset dalam periode tertentu, kemudian menggabungkannya dalam bentuk garis nilai rata-rata yang merupakan harga dari pembuka, penutup, tertinggi, terendah, ataupun pertengahan. Eh, ada datanya ya nggak? Kan kamu mau membuat peramalan tuh. Atas dasar apa Anda meramalkan itu? Datanya belum lengkap, Pak. Ya kamu lengkapi dulu, nanti kamu nggak bisa ngerjain. Bingung nanti kalau pas seminar isi atau sidang skripsi ditanya peramalannya itu berdasarkan apa gitu. Kayak kamu mau meramalkan nih hari ini hujan apa enggak? Kan ada ininya. Oh biasanya kalau mau hujan itu mendung, kemudian anginnya kenceng, awannya gede misalnya. Nah itu data pendahuluan yang biasa disebut namanya dataset. Nah, kamu punya nggak kayak dataset tadi? Baru ada dari referensi sih, Pak. Referensi itu dari mana referensinya? Dari web. Ya, nggak bisa gitu kan. Kamu mau bikin aplikasi online yang ini, namanya apa tadi? Liana. Ya harus dari situ gitu. Kayak si Ilham kemarin kan datanya dari bank, misalnya bank yang ingin
kerjakan itunya, ya kan? Ya. Nah, kalau nggak ada datanya itu ya otomatis Iqbal nggak bisa ngerjain skripsinya. Nah, sama dengan kamu lah. Kalau kamu nggak punya datanya di Lia Tekstil ya bingung kamu mau meramalkan apa gitu. Kalau misalnya data yang direferensi bukan terkait dengan tekstil yang ada di Lia Tekstil kan malah nanti peramalannya salah dong. Iya, Pak. Jadi gimana ini? Akan saya perbaiki. Ya udah diulang dulu ya, dicari tahu dulu ya datanya ya. Iya. Kayak Iqbal tadi loh. Nanti kamu bingung sendiri nanti malah karena efek grow dan moving average ini harus ada datanya. Baik, Pak. Ya, baik. Oke. Ya. Terima kasih. Ya udah diakhiri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siti pelajari lagi